Halo semuanya, selamat datang di BO, Belajar Online. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai iklan. Pasti teman-teman semua udah tahu kan yang namanya iklan? Mau tahu gimana pembahasan keseluruhan tentang iklan? Mari kita ikutin. Kali ini kita akan membahas mengenai iklan. Apa sih sebenarnya iklan itu? Iklan adalah suatu pesan persuasif. Yang membedakan iklan dengan yang lain, bahwa iklan adalah pesan yang persuasif, yang menawarkan suatu produk atau jasa ditujukan kepada khalayak dan disampaikan kepada media. Itu adalah iklan. Ya, pasti teman-teman sudah sering melihat di pertelevisian kita bagaimana banyaknya iklan di sana. Oke, iklan itu punya tujuan sebenarnya. Ketika produk itu dipasarkan melalui iklan, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah ingin mengkomunikasikan atau menginformasikan tentang manfaat merek terhadap konsumen. Yang kedua adalah iklan itu tujuannya adalah menciptakan kesadaran merek supaya orang ingat terus terhadap merek. Ya, orang tahu tentang kualitas dari suatu merek. Selanjutnya yang ketiga, iklan itu mengembangkan atau mengubah suatu citra produk. Ya, iklan itu, kenapa suatu produk itu beriklan? Pastinya produk itu ingin memiliki citra positif di benak khalayak. Oke, selanjutnya iklan itu tujuannya adalah mengarahkan konsumen untuk membeli suatu merek. Pastinya tujuan akhirnya adalah konsumen supaya membeli suatu merek tersebut. Ya. Selain itu, iklan juga dapat menarik konsumen untuk loyal terhadap produknya. Ya, selanjutnya iklan juga bisa mengembangkan sikap positif terhadap suatu produk. Ya, kita bisa memiliki citra positif terhadap suatu produk. Itu adalah iklan. Kayak fungsi periklanan. Ya, fungsi periklanan di sini kenapa iklan itu dibuat atau kenapa sih produk itu memasarkan suatu produknya berpromosi melalui iklan? Fungsinya yang pertama adalah memberikan informasi kepada khalayak mengenai suatu produk. Ya, yang kedua adalah mempersuasif atau membujuk khalayak supaya tertarik terhadap produk tersebut. Ya, membujuk juga bisa supaya khalayak itu mau membeli suatu produk. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, iklan dapat mengingatkan orang terhadap produk. Mungkin produk sudah mulai dilupakan orang, ya, dengan adanya iklan ini, iklan bisa mengingatkan orang kembali terhadap suatu produk. Ya, selanjutnya iklan juga memiliki fungsi menjadi adding value. Apa adding value itu? Adding value itu nilai tambah terhadap produk. Ya, jadi produk itu memiliki citra yang positif. Selanjutnya iklan juga bisa sebagai pendamping dari promosi-promosi lain. Ya, itu adalah fungsi dari iklan. Di sini iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah iklan standar atau biasa kita sebut dengan iklan konsumtif, gitu ya. Iklan standar itu adalah iklan suatu produk atau jasa secara komersil, ya, yang disampaikan kepada khalayak melalui suatu media. Medianya apapun. Ya, bukan hanya media cetak tetapi televisi, radio, bahkan sekarang ke media interaktif. Oke. Untuk contoh dari iklan standar itu sendiri, ya iklan-iklan produk komersil yang banyak kita lihat di media yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, jenis iklan yang lain itu adalah iklan layanan masyarakat. Ya, iklan layanan masyarakat itu adalah iklan non-komersial, ya, yang ditujukan kepada khalayak dengan tujuan apa? Dengan tujuan bisa merubah sikap khalayak. Ya, iklan layanan masyarakat itu muncul karena adanya sikap penyimpangan di dalam masyarakat. Ya, biasanya makanya dibuatkanlah suatu iklan layanan masyarakat. Ya, contohnya misalkan pada saat ini sedang terjadinya pandemi COVID.
ya diharuskan kita melakukan yang namanya protokoler kesehatan dengan menggunakan masker, ya otomatis pemerintah membuatkan iklan layanan masyarakat untuk kita mematuhi protokoler kesehatan. Ya, karena itu tujuannya apa? Untuk merubah satu perilaku masyarakat. Iklan layanan masyarakat bukan hanya pemerintah yang mengeluarkan, tapi lembaga-lembaga komersil juga bisa mengeluarkan iklan layanan masyarakat. Tapi dengan konteks dan kontennya, iklan tersebut untuk merubah sikap orang, bukan lebih untuk menjual suatu produk. Jenis iklan berdasarkan media periklanannya, media yang digunakan. Iklan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya above the line atau media lini atas. Ya, media lini atas itu biasanya media yang sulit terukur keefektivitasannya. Karena apa? Halayaknya lebih luas. Biasanya seperti itu. Kita beriklan di halayak yang lebih luas. Jadi efektivitasnya itu agak sulit untuk terukur. Ya, biasanya untuk above the line dia menggunakan media massa. Ya, iklan itu ditaruh di media massa. Ya, contohnya seperti iklan yang ada di televisi, iklan yang ada di bioskop, iklan yang ada di radio, gitu ya. Banner, billboard, gitu ya. Media internet itu salah satunya. Yaitu adalah media lini atas atau above the line. Yang kedua adalah below the line. Ya, below the line adalah iklan dengan menggunakan media non massa. Biasanya efektivitasnya lebih keukur. Karena apa? Karena ditujukan dia lebih spesifik langsung menyasar si konsumennya. Ya. Biasanya tujuan dari iklan yang digunakan di media below the line itu untuk menciptakan awareness terhadap produk. Ya, kesadaran terhadap produk. Contohnya apa aja sih? Contohnya misalkan direct mail. Ya, direct mail itu adalah surat penawaran langsung. Ketika kita sebagai nasabah dari suatu bank, contohnya bank ya. Kita sebagai nasabah dari suatu bank, otomatis kita sudah menjadi nasabah atau sudah menjadi member di bank tersebut. Nah, biasanya suka dikirimin penawaran langsung untuk misalkan penaikan limit kartu kredit gitu ya. Biasanya ada surat penawaran langsungnya, cuman dalam bentuk media periklanan. Seperti itu. Selanjutnya contoh lainnya ada yang namanya public relation. Public relation ini bisa dalam bentuk event, ya, bisa dalam bentuk press release, ya, bisa dalam bentuk press conference gitu. Itu salah satunya. Ya, selanjutnya bisa juga kalau untuk media below the line itu contohnya adalah undian, ya, atau misalkan kuis, kupon, reward atau hadiah. Oke, contohnya misalkan kalau untuk reward atau hadiah, kita membeli minyak sayur, ya. Ketika kita membeli minyak sayur itu di swalayan, misalkan beli 2 dapat tempat untuk minyak sayur tersebut, gitu. Atau misalkan kita membeli roti dalam jumlah tertentu, kita dapat tempat roti gitu atau tempat makan misalkan. Itu adalah salah satunya media below the line, iklan dalam media below the line. Selanjutnya through the line, ya. Iklan ini biasanya lebih ke mencakup penerapan antara above the line dan below the line. Jadi dia ini menggunakan penerapannya, through the line itu menggunakan ada unsur below the line-nya, ada unsur above the line-nya. Contohnya apa sih? Karena dia penggabungan antara below the line dengan above the line, jadi di sini ada unsur below the line, ada unsur above the line-nya. Jadi contohnya misalkan kalau saya contohkan aja produknya adalah Tango. Misalkan Tango dia ngadain kuis atau undian ya dengan mengirimkan 5 bungkus Tango gitu ya. Nanti diundi selanjutnya nanti yang keluar nomor undiannya mendapatkan hadiah. Nah, undian tersebut diinformasikan melalui media above the line. Misalkan undian tersebut diinformasikan melalui media televisi. Ya, jadi di sini undiannya adalah below the line dan iklan undian tersebut adalah above the line.
Oke, itu dia pembahasan kita kali ini tentang iklan. Gimana teman-teman? Jika belum jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Ya, karena BO membuka bimbingan online. Sekian BO pada episode kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di BO selanjutnya dan bye-bye.